Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Bersama Ibu Novita Halijah, yuk kita lanjut ke poin berikutnya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun submaterinya ada dua ya. Yang pertama itu zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, dan kedua organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Jadi yang hari ini kita bahas adalah tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Indikator pembelajaran yaitu menjelaskan fungsi makanan, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi makanan yaitu fungsi karbohidrat, fungsi lemak, fungsi protein, fungsi vitamin, dan fungsi mineral bagi manusia. Jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ada 6 ya. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, dan yang ketiga protein, keempat vitamin, 5 mineral, dan yang keenam air. Nanti setelah ini kita akan bahas satu persatu mengenai karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama kita bahas yaitu tentang karbohidrat. Kalian bisa lihat di sini makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu seperti nasi ya, ada roti, jagung, kentang, dan ubi. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme, membantu proses penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi, dan yang terakhir sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Zat yang kedua yaitu protein. Jadi protein ini dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu berasal dari hewan dan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalian bisa lihat di gambar makanan-makanan apa saja yang mengandung protein hewani dan protein nabati. Fungsi protein itu ada 3 ya. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan yang ketiga sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Zat yang ketiga yaitu lemak. Makanan-makanan apa saja yang mengandung lemak kalian bisa lihat di gambar ya. Ada daging, mentega, keju, susu, dan telur. Fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi, sebagai pelarut vitamin, komponen membran sel, dan garam empedu, dan yang terakhir sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah ya, misalnya suhu dingin. Zat yang keempat yaitu vitamin ya. Jadi ada dua kategori vitamin, vitamin yang larut dalam lemak dan yang vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan yang larut dalam air itu vitamin B dan vitamin C. Untuk berikutnya kalian perhatikan tabel makanan-makanan apa saja yang mengandung vitamin tersebut serta kegunaannya.
Zat yang kelima yaitu mineral. Ada namanya natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, yodium, fluor, dan zinc. Untuk fungsi dan makanan-makanan apa saja yang mengandung mineral, kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Zat yang keenam yaitu air. Jadi fungsi air yang pertama mengatur suhu tubuh, yang kedua melembabkan jaringan tubuh seperti pada jaringan mulut, mata, dan hidung, dan yang ketiga melindungi organ vital tubuh dan jaringan tubuh. Yang keempat, membantu mencegah sembelit, dan yang kelima, mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran keluar dari tubuh, dan yang keenam, melumasi persendian, dan yang terakhir, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Ini ada beberapa tips pola makan sehat. Yang pertama, pilihlah makanan yang masih alami ya. Yang kedua, hindari mengkonsumsi makanan instan yang berlebihan. Yang ketiga, susunlah menu makanan secara bervariasi. Yang keempat, gunakan suplemen mineral dan vitamin secukupnya. Yang kelima, makanlah secukupnya secara teratur. Dan yang keenam, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kalian tetap semangat.